Mantap! Selamat datang di podcast kami yaitu Obrolan Ruang Laut. Nah, bagusnya kita perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman sobat mantap ini lebih mengenal kita dulu gitu. Setuju. Nah, bersama saya Ardi. Saya Rizal. Dan saya Sakinah. Nah, bagusnya kita bahas apa dulu nih untuk di episode perdana kita kali ini. Karena obrolan kita mengenai ruang laut, kayaknya bagus ya kalau kita bahas tentang terumbu karang. Tapi bagusnya bahas sama siapa ya? Hai, lagi pada ngapain kalian? Ibu. Nah, ini kita lagi tag podcast nih Bu, cuma kita masih bingung nih. Untuk episode perdana kali ini kita mau bahas apa nih Bu? Kira-kira bagusnya nih. Kebetulan sepertinya ini masih bulan Juni ya. Berarti kayaknya bagus kalau kita bahas tentang segitiga terumbu karang atau coral triangle. Ya, boleh. Oh iya, mungkin Sakinah boleh perkenalkan dulu ke sobat mantap. Buat sobat mantap yang belum tahu, jadi ibu ini merupakan Kepala BPSPL Makassar di JNPRL Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Ibu Getreda Mel Sinaheanusa. Terima kasih banyak Bu udah mau gabung sama kita. Nah, karena di bulan Juni ini tuh kalau tidak salah tanggal 9 itu jatuh sebagai Coral Triangle Day ya. Iya. Nah, Iya, hari segitiga terumbu karang. Mungkin Ibu langsung jelaskan nih ke sobat mantap, apa sih itu Coral Triangle Day? Iya, jadi tanggal 9 Juni bertepatan dengan Coral Triangle Day, yaitu hari segitiga terumbu karang. Dikarenakan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 8 Juni, telah terlebih dahulu diperingati sebagai Hari Kelautan Dunia atau World Ocean Day. Salah satu dari 3 kompleks ekologi terbesar di dunia bersama dengan Congo Basin dan Amazon Rainforest. Dan juga Coral Triangle Day terbentang secara geografis di 6 negara, kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, yaitu Indonesia, terus Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Salomo, dan Timor Leste yang bergabung dalam grup CT6. Peringatan Coral Triangle Day dimaksud untuk mengangkat isu konservasi laut serta melindungi dan melestarikan kawasan segitiga terumbu karang. Dan juga untuk Coral Triangle Day sendiri ini dimulai dirayakan sejak tahun 2009 setelah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hampir 10 tahun Iya. lebih ya sekarang. Iya, ternyata Coral Triangle Day udah lama banget ya, 2009. Nah, kalau di Coral Triangle Day ini Bu, dari namanya aja nih tentang terumbu karang nih. Nah, tapi sebenarnya mungkin teman-teman sobat mantap kita ini mungkin masih banyak yang kurang tahu nih kira-kira peranan terumbu karang ini ke ekosistem kita sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya? Iya. Jadi untuk peran terumbu karang dalam ekosistem laut, yang pertama sebagai tempat asuhan dan berkembang biak bagi ikan. Yang berikut dia juga sebagai tempat untuk menyediakan makanan, juga tempat tinggal dan perlindungan bagi makhluk laut dan perlindungan pantai dari abrasi. Jadi itu merupakan peran penting dari terumbu karang dalam ekosistem laut. Walaupun terlihat cantik-cantik seperti itu, ternyata perannya sangat besar ya Bu. Sangat besar perannya. Bukan hanya sebagai hiasan, sobat mantap. Iya. Tapi saya jadi kepikiran nih Bu, ini kan ceritanya terumbu karang posisi ekosistemnya ada di laut nih. Iya. Nah, apakah ada hubungannya tuh dengan kegiatan kita sebagai manusia? Sementara kita kan manusia berada di mainland atau di kepulauan besar di daratan. Ada nggak ya kira-kira peran terumbu karang bagi manusia Bu? Iya. Jadi peran terumbu karang bagi kehidupan manusia, dia sebagai daya tarik para wisata, terus secara sosial terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan, juga kegiatan penelitian. Semua ini dilakukan agar ekosistem di dalamnya dan di sekitarnya serta tumbuhan dan hewan laut yang ada dalam ekosistem terumbu karang dapat lebih dikenal sehingga mudah untuk dipelajari. Yang berikut peran terumbu karang juga dia sebagai kebutuhan pangan dan sumber bahan obat-obatan. Selanjutnya Bu, kalau keadaannya sendiri nih terumbu karang ini di Indonesia seperti apa ya? Iya, jadi keadaan terumbu karang di Indonesia untuk saat ini kita ketahui bersama bahwa panjang garis pantai itu ada 99.093 km persegi. Ini dilindungi oleh terumbu karang dengan luasan 2,5 juta hektar. Dan di dalam luasan terumbu karang ini ada 76 generasi dan juga 362 spesies dan 66 spesies diantaranya merupakan karang ekonomis penting. Yang berikut 60% masyarakat bermukim di daerah pesisir, sehingga ketergantungan ekosistem terumbu karang ini cukup tinggi dan dia berperan penting bagi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun secara ekonomis. 50 tahun terakhir ini ya kita melihat bahwa proporsi penurunan kondisi terumbu karang ini telah meningkat dari 10%
ini menjadi 50%. Dan kita juga mengetahui bersama bahwa kita juga masih minim ketersediaan data dan juga belum terintegrasi data hasil penelitian atau hasil monitoring serta masih tersebar di berbagai instansi atau lembaga. Jadi terintegrasi data hasil penelitian atau hasil monitoring serta masih tersebar di berbagai instansi atau lembaga. Jadi sebenarnya data-data ini ada, cuman belum terintegrasi dan masing-masing instansi atau lembaga ini masih memiliki data itu tersendiri. Jadi ini akan sulit juga bagi kita untuk mengetahui proses perkembangan daripada terumbu karang. Dan juga selain itu kita juga perlu masukan, pemikiran dan juga kerjasama dari semua pihak dalam pengelolaan terumbu karang. Nah, tadi kan Ibu sempat menyinggung tentang adanya penurunan kondisi terumbu karang ini Bu, selama beberapa tahun terakhir. Nah, tapi itu kira-kira yang menyebabkan penurunannya itu kira-kira apa nih Bu? Iya. Jadi ancaman yang saat ini terjadi sehingga menyebabkan kerusakan terumbu karang itu ada dua. Yang pertama itu gangguan dari manusia sendiri dan juga faktor alam. Gangguan manusia ini ada antara lain untuk perikanan destruktif, itu yang mana masih ada oknum-oknum yang melakukan pengeboman dan menggunakan racun. Terus yang berikut ada penambangan karang, terus pencemaran, sedimentasi, juga pengerukan atau pengurukan dan pembangunan pantai seperti itu. Terus untuk faktor alam tuh ada pemutihan karang, ada serangan bulu seribu dan juga bencana alam. Jadi memang faktor utama penyebab penurunannya ini memang dari aktivitas manusia sih. Iya, Kebanyakan dilakukan dari manusia ya iya, Bu? Benar. Tapi saya lebih fokus ke itu juga sih, yang faktor alam. Sekarang tadi ada yang disebut tentang pemutihan karang, bisa jadi karena kemungkinan ada kayak semacam global warming itu kan. Pemanasan global kayaknya ada pengaruh terkait ke pemutihan karang itu, ada bleaching. Iya. Betul. Tapi kalau kita memutihkan baju bukan bleaching ya, kita pakai backclean kayak. Pakai backclean. Oke. Iya Bu, kira-kira apa sih solusi, bukan solusi sebetulnya ya, lebih kepada ajakan atau semacam saran yang kita bisa lakukan untuk mencegah kerusakan terumbu karang. Itu mungkin bisa Sobat Mantap sekalian mendengarkan saran dari Ibu atau mungkin nanti Ibu juga menjelaskan apa sih beberapa solusi untuk mencegah kerusakan terumbu karang selama Ibu memimpin BPSPL Makassar ini. Silakan Bu. Oke. Sobat Mantap sekalian, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah kerusakan terumbu karang, yang pertama kita tidak membuang sampah ke laut. Yang mana kita harus membuang sampah itu pada tempat yang sudah disediakan. Jadi banyak saya melihat bahwa orang masih membuang sampah itu di saluran-saluran air seperti itu, di sungai seperti itu, karena ini nanti dia akan membawa sampah ini ke laut. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, terus melakukan penangkapan ikan yang bertanggung jawab, yang mana kita harus menggunakan alat yang ramah lingkungan dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan. Beberapa kegiatan yang kami lakukan di BPSPL Makassar dalam rangka untuk mencegah kerusakan terumbu karang, kita juga telah melakukan sosialisasi atau kampanye bijak mengelola laut yang bebas dari sampah plastik. Terus yang berikut kita melakukan pembinaan kelompok penggerak konservasi kompak. Yang saat ini sudah kami berikan, memang ada beberapa bantuan yang sudah kita sampaikan pada kelompok ini yang ada di wilayah kerja kita, seperti itu. Dan juga mungkin di event-event tertentu kita juga bisa melakukan bersih pantai seperti itu. Itu tuh. Jadi penting banget ya buat Sobat Mantap nih untuk tidak membuang sampah dimanapun, bukan cuma di laut ya Bu. Benar. Jadi sampahnya disimpan aja Sakinah tuh. Diolah kembali. Iya, kayaknya lebih bagus diolah kembali ya. Oke. Oh ya nih, buat Sobat Mantap yang belum tahu, tema City Day nanti itu saya dengar Driving Blue Recovery for a Sustainable Coral Triangle ya Bu? Ya, betul. Apa sih Bu tema dari yang diangkat nanti itu? Iya, jadi tema ini dia sebenarnya menjelaskan tentang pentingnya mendukung Blue Recovery sebagai bagian penting dari pemulihan negara anggota CP6 dari pandemi COVID-19. Dan sampai saat ini masyarakat masih mengandalkan ekosistem pesisir dan laut untuk menyediakan mata pencaharian dan makanan. Dan juga investasi dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan. Temanya juga dia selaras dengan tema World Ocean Day
tahun ini, yaitu kehidupan dan mata pencaharian seperti itu. Kira-kira ada bahasa Inggrisnya itu? Saya kira bisa sebut dengan bahasa Inggris. Kehidupan live Ah, dan mata mata pencaharian. pencarian apa tuh Kak? Livelihoods. Oh, Oke. Iya, saya betul tadi googling juga barusan, kayaknya temanya memang life and livelihoods kayaknya. Nah, gitu kan dari tema Driving Blue Recovery for Sustainable Coral Triangle ini Bu, untuk City Day tahun ini nih apa saja nih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPSPL Makassar? Ya, jadi untuk kegiatan kita dalam memperingati Coral Triangle Day untuk tahun ini, kita tuh akan melakukan 3 kegiatan yang akan dilakukan secara bersamaan di 3 lokasi pada tanggal 9 Juni 2021. Yang pertama, kami akan melakukan underwater clean up di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara. Terus kita juga akan melakukan transplantasi karang di Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dan juga kita juga akan melakukan rilis tukik di pantai Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Jadi itu 3 kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2021 pada tanggal 9 Juni nanti. Di 3 lokasi ya Bu? Ya, 3 lokasi ya. Saya tadi tertarik Bu yang sempat Ibu bilang itu tentang ini nih, underwater clean up. Kita kan biasanya kan kegiatannya bersih pantai tuh. Iya. Di pantai ini malah di underwaternya tuh. Nah, Iya. kira-kira memang ada ya? Kita kayaknya sepertinya punya terumbu karang transplantasi coral garden ya atau gimana Bu di sana? Iya, jadi di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara itu kita ada punya coral garden. Jadi itu kita mencoba untuk membuat satu taman dengan mengambil karang yang ada di sekitar wilayah perairan, dan itu kita istilahnya seperti dibudidayakan seperti itu. Jadi ketika orang membutuhkan bibit, itu bisa diambil di tempat yang sudah kita sediakan itu. Iya, makanya dilakukan kegiatan underwater clean up biar coral gardennya lebih rapi Iya. lagi dan lebih bersih ya Bu ya. Oke. Iya. Dan di 3 kegiatan-kegiatan tadi kan seru-seru semua di mana. Kira-kira teman-teman sobat mantap boleh terlibat nggak di situ? Boleh sekali, dengan senang hati kita mengundang teman-teman sobat mantap untuk bisa mengikuti kegiatan kita di tanggal 9 Juni 2021. Nah, tuh buat teman-teman sobat mantap tuh kalau mau terlibat di kegiatan-kegiatan tadi langsung saja datang ke lokasi di 3 titik tadi pada tanggal 9 Juni ya Bu ya. Iya, dan juga nanti kegiatan ini kami akan publikasikan lewat media. Jadi teman-teman ketika mungkin tidak hadir pada saat itu juga bisa menyaksikan. Kami akan Sekalian boleh membuat sharing, seperti itu. di-share langsung ya Bu Iya. ke sosial medianya masing-masing. Iya. Kayaknya sepertinya seru itu Bu. Iya, oke lah berarti. Saya kira-kira bisa ikut ke sana nggak Bu pakai surat tugas? Boleh. Wah, podcast kita hari ini luar biasa sekali ya Bu. Ya. Sangat banyak mendapatkan wawasan baru, terutama untuk terumbu karang atau Coral Triangle Day juga nanti. Yang dimana Ibu sudah menjelaskan tadi untuk perannya sendiri, ekosistem laut itu bisa menjadi penyedia makanan untuk hewan di laut juga. Dan untuk peran manusia sendiri bisa sebagai obat-obatan, dan juga masih banyak lagi untuk peran dari terumbu karang ini. Dan selain itu kita juga wajib banget ya untuk menjaga terumbu karang kita dengan tidak membuang sampah plastik. Dan kebetulan tema yang diangkat pada tahun ini 2021 ya, di acara Coral Triangle Day mengangkat tentang Driving Blue Recovery for a Sustainable Coral Triangle. Ini menjelaskan tentang pentingnya Blue Recovery sebagai bagian penting dari pemulihan negara anggota CT6 dari pandemi COVID-19 ini. Nah, bagi sobat mantap yang masih ingin bertanya, yang masih bingung dengan topik-topik bahasan kita hari ini, terutama tentang kegiatan-kegiatan BPSPL Makassar yang akan dilaksanakan, silakan isikan di kolom komentar. Betul, dan jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel kita BPSPL Makassar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @bpspl_makassar, di Twitter ada @bpspl_makassar, dan Facebooknya BPSPL Makassar. Wajib kalian follow juga karena di sana akan banyak sekali info-info terbaru tentang ruang laut ya. Dan jangan lupa besok juga ya, Oh ya, besok jangan tanggal 9 Juni Coral Triangle Day, BPSPL Makassar akan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu underwater clean up Malalayang, di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian yang kedua adalah transplantasi terumbu karang di Pulau Bokori, Sulawesi Tenggara. Dan ada rilis tukik di pantai Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Oke, jangan lupa ke sana ya. Oke, kayaknya kita udah harus pamitan juga nih sama Ibu nih. Kita mengucapkan banyak terima kasih Bu. Ya, terima kasih, Bu, atas banyak. hadirnya Ibu Ya. ke podcast kita.
Dan jangan lupa bijak mengelola laut. BPSPL Makassar. Mantap. Sampai jumpa sobat mantap. Sampai jumpa. Dadah sobat mantap.